Jadi intinya gini, Ya. pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Ya, Kang Deddy harus melibatkan ya anggota dewan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, kenapa sih sekarang ini anggota dewan ini tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi yang menarik sebetulnya di salah satu video yang akan kita saksikan sekarang ini, ternyata kenapa dia keberatan tidak diikut sertakan? Ya begitu. Jadi kalau hukum bisnis sebetulnya jual beli begitu ya. Ini kan kemarin sudah banyak mengeluarkan uang begitu. Nah sekarang bagaimana cara mengembalikannya? Ya lewat duit proyek-proyek itu begitu katanya sih begitu. Jadi kalau sekarang tidak dilibatkan, ya bagaimana caranya balik modal begitu kan? Mungkin itu yang menjadi panikan sekarang dari anggota dewan. Karena bagaimana cara mengembalikan modalnya. Tapi kalau kita lihat dari peran fungsinya, bagaimana membawa aspirasi rakyat, seharusnya mereka-mereka ini harus berbahagia begitu dengan kebijakan yang dilakukan sekarang oleh Kang Deddy. Di mana kebijakannya sekarang ini bagaimana menyelesaikan permasalahan di rakyat begitu. Tapi ada juga statement sebetulnya di sana dari Kang Deddy begitu yang menarik juga untuk kita reaksi sebetulnya, yang membuat sekarang para anggota dewan kita yang terhormat merasa tersinggung dengan apa yang menjadi statement dari Kang Deddy. Ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Bagaimana videonya? Ini dia. Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Yang menjadi problem di Provinsi Jawa Barat aspirasi ini adalah aspirasinya banyak kan bukan dalam bentuk konstruksi fisik yang bermanfaat pada masyarakat, tetapi dalam bentuk hibah dengan nilai puluhan miliar yang itu hanya dikuasai oleh beberapa orang dan hanya memperkaya beberapa orang. Alangkah sayangnya kalau Jawa Barat memungut pajak, pendapatan dan belanja daerahnya mencapai 40 triliun, kalau 40 triliun tidak menghasilkan multiplier efek ekonomi. Kalau hanya 70 miliar dikerjakan oleh 5 orang dengan sistem IT aplikasi, yang besok tahun berikut aplikasi baru lagi, maka kalau ingin efisienkan anggaran provinsi, hentikan belanja aplikasi, arahkan pada satu titik yang bisa menjamin seluruhnya, bukan dalam setiap priorisasi membuat aplikasi baru. Akhirnya aplikasinya tidak connect antara satu dengan yang lain. Karena apa? Kita berbondong-bondong dalam setiap hari sibuk belanja aplikasi, bukan manfaat dari sebuah aplikasi. Dorong itu menjadi regulasi. Kenapa? Belanja 10 juta, bangun jalan lingkungan, melahirkan konblok, melahirkan semen, melahirkan tukang pikul, melahirkan sopir, melahirkan kenek. Belanja aplikasi 70 miliar tidak melahirkan apa-apa. Hanya sibuk pada aplikasi katanya. Benar ya, kalau uang belanja itu memang dipakai untuk langsung peruntukannya begitu ya. Banyak sekali memang masyarakat yang mendapatkan manfaat dari itu gitu. Tadi tukang blok, tukang semen, tukang sopir apa segala macam akan mendapatkan itu. Maka apa yang terjadi? Proses itu terjadi, proses transaksi, proses apalah namanya di satu daerah itu terjadi. Dan tujuan yang diharapkan juga tercapai begitu ya. Ini sibuk pada sesuatu yang tidak selesai-selesai begitu. Ya besok anggaran lagi, ya tahulah ya, kembali lagi untuk membalikan modal atau apalah. Tapi ini juga diyakinkan sebetulnya dengan salah satu statement yang disampaikan oleh netizen ini begitu. Balik modal ya, ini dah videonya. DM ngacak-ngacak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walk out. gini saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026 kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain
bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C, ya desain, di mana desainnya tersebut akan menitipkan, ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan. Ya. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana. Fafi 15%. Bahkan kadang-kadang masih digiring aja tuh si pengusaha udah nyetor uang. Gitu ya. Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM. Ya ngambek mereka. Wajar ngambek dong. Dikejar-kejar itu sama pengusaha yang udah nyetor. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dia untuk periuk nasinya atau balikin uang kampanye jadi bubrah. Ya gitu deh. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ya. Sekarang aja keluar, berhenti jadi anggota dewan begitu. Itu poinnya ya. Jadi untuk kembaliin modal atau apalah. Tapi sekali lagi, kalau memang membawa aspirasi dari rakyat, seharusnya bersinergi dengan gubernur begitu. Toh juga selama ini gubernur selalu meyakinkan masyarakat, selalu memberikan ke masyarakat, selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dimana anggota dewan juga membawa aspirasi dari rakyat begitu. Kalau apa yang dilakukan KDM itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, pasti rakyat akan bersuara begitu. Tapi ya itu dia, mungkin ya itu untuk bagaimana sekarang tidak diikutsertakan untuk kembaliin modal katanya ya. Dan coba kita saksikan teman-teman ya, fullnya bagaimana sih pernyataan dari fraksi-fraksi gitu ya. Fraksi si Partai Onono yang kemarin walk out gitu. Tandain muka-mukanya ya untuk warga Jawa Barat. Ini dia videonya. Interupsi pimpinan. Mangga yang Doni Maradona Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini, pimpinan. 9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya
kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan, dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti, insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan, hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau out, termasuk Bapak Ono Surono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sebetulnya tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya, bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di Afdesia itu. Dan kedua waktu di Musrembang apa bang? Iya, sama. Sama. Jadi keberadaan kita ini sebetulnya satu kesatuan dengan
legislatif sama eksekutif itu harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan. Ya, kami ini udah terlegitimasi, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya, baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Nah, kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan praksi, bukan kehormatan praksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi. Ya, tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya, jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya, karena kita tidak bisa saling lepas. Baca perundang-undangannya. Pak, ini setelah ini mungkin ada langkah lanjut atau mungkin menyampaikan hak interpelasi atau hak khusus untuk Pak Gubernur atau gimana? Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan, tapi pada prinsipnya begini, dia ini kan pemimpin. Oke, negara ini dibangunkan pakai konsep berpolitiknya kan trias politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya ya urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? 9 hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar, gitu loh. Nah, DPRD nggak bisa diam, ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan dengan sendiri. Itu ya, tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri begitu ya. Karena satu kesatuan begitu yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu. Tapi sekali lagi semeton ya, kalau memang ini satu kesatuan, jadi apa yang dilakukan di salah satu kesatuan ini sekarang harus saling mendukung. Minimal diam katanya Kang Deddy ya, minimal diam atau mendoakan lah bagaimana kesuksesan dari kebijakan yang diambil. Kalaupun ada kekurangan apa segala macam, mungkin diajak ketemuan, diajak diskusi mungkin ya. Karena bagaimanapun juga ini kan sama-sama sekarang membawa aspirasi dari rakyat begitu. Kang Deddy juga selama ini melakukan semua kebijakannya itu atas nama rakyat begitu. Kalau atas nama rakyat sekarang berjalan bagaimana yang diinginkan oleh rakyat, sama ada satu lembaga yang berjalan sesuai dengan keinginan entah siapa begitu. Jadi rakyat mulai paham sekarang mana yang harus diikuti begitu. Sekali lagi tandain muka-muka mereka ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.